Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat 21 Oktober 2022. Mari kita awali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 354, Kidung Jemaat 354, dengan lembut Tuhanku. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya, mencari akan daku yang hilang bercelah. Bahana syukur terdengar, seisi surga menggelegar. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Ku nanti hari Tuhan yang indah dan cerah. Dikala Tuhan datang memanggil umat-Nya, berkumpul pada sisi-Nya, jadi pengantin suci-Nya. Kasih-Nya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Umat kekasih, mari kita datang dalam doa untuk pagi hari ini. Tema kita Hari Tuhan, lengkapnya mengingat Hari Tuhan. Mari kita datang dalam doa sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah boleh hadir pada hari Jumat terakhir pada bulan Oktober 2022 ini. Karena minggu depan kami sudah memasuki bulan November, yang berarti sangat dekat sudah dengan Natal. Terima kasih Bapa untuk segala pertolongan, perlindungan, pimpinan Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkannya, dan biarlah Roh Kudus sendiri bekerja, sehingga apa yang kami akan dengarkan, kami akan baca dari firman Tuhan, sungguh boleh kami menerimanya dengan lapang hati, lapang pikiran, dan juga dengan mata dan penginderaan kami yang indah dan baik. Bekerjalah ya Roh Kudus, karena kami sedia mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih, mari kita datang melalui pembacaan Alkitab pada hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu mengingat Hari Tuhan. Yoel pasal 2. Saudara, cukup panjang Yoel pasal 2 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan coba baca dengan lebih cepat sehingga waktu kita akan kita pakai dengan bertanggung jawab. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang.
Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari di atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap, dan binatang dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, ayat pembacaan tadi yang kita akan renungkan adalah bagian kecil dari ayat 11 bagian C. Ayat 11 bagian C. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Mengingat hari Tuhan itu tema kita. Nah, saudara, kalau kita bersama mendengar tentang hari Tuhan, bagi umat Israel hari Tuhan itu memang sangat diharapkan karena merupakan satu bentuk perayaan. Tetapi saudara, ternyata menurut Yoel dan beberapa penulis lainnya, Zakaria misalnya, mengatakan bahwa memang hari Tuhan itu ternyata dahsyat. Dikatakan matahari, bulan menjadi gelap, bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Yang seharusnya sukacita, penuh dengan kegembiraan, tetapi Yoel mengatakan tentang sesuatu yang dahsyat. Dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa ada kuda-kuda, kereta-kereta perang, ada pasukan yang menggempur, dan tidak bisa satupun yang menghalang-halangi mereka masuk rumah dan sebagainya. Memang mengerikan, menakutkan. Karena apa sih? Karena ternyata umat Tuhan itu sudah lupa. Di zaman Yoel itu umat Tuhan sudah lupa diri, meninggalkan Tuhan, menyembah kepada berhala-berhala, menyembah kepada allah-allah lain dari Allah sekitar. Maka kedahsyatan Allah disampaikan sebagai wujud hukumannya. Allah murka, Allah marah terhadap umatnya. Sehingga terjadilah hal yang dahsyat itu. Yoel pasal 2 ini
Dikutip juga di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 20 saat Petrus itu berkhotbah pada hari Pentakosta bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia. Hari yang besar dan mulia. Kalau Petrus mengungkapkan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 20. Karena apa? Karena Allah mewujudkan kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya pada hari Tuhan itu. Maka umat Tuhan memang wajib untuk mengingat ada dua sisi dari hari Tuhan. Tuhan bisa sangat murka seperti yang dikatakan di dalam Yoel pembacaan tadi. Ada kedahsyatan, ada yang mengerikan dan menakutkan. Tapi ada sisi yang beda lagi, yaitu sisi bagaimana kasih Allah yang mengampuni, yang menunjukkan damai sejahteranya, yang menunjukkan kemuliaannya dan keagungan Allah itu. Dan pada hari Pentakosta diwujudkan oleh Allah tentang yang hebat, yang luar biasa dan mulia, yaitu turunnya Roh Kudus itu, Roh kebenaran, Roh pembaharu, Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus sendiri yang bekerja sejak datangnya Pentakosta itu, sejak hari Pentakosta yang dirayakan oleh umat Kristen sebagai turunnya Roh Kudus, hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, sampai pada datangnya Tuhan Yesus kembali dalam dunia ini. Hari Tuhan tidak ada yang tahu kapan itu berwujud. Tapi kita perlu untuk mengingat hari Tuhan itu. Hari yang punya dua sisi, baik hukuman dan murka Allah, tapi juga sekaligus tentang keadilan, tentang kasih sayang Allah, tentang damai sejahtera Tuhan di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dinyatakan dalam kemuliaan dan keagungannya dan kebesarannya. Nah saudara, dalam mengingat hari Tuhan, baiklah kita juga senantiasa boleh bermawas diri. Untuk apa? Untuk sadar, untuk tidak terus di dalam dosa. Tapi kita boleh datang dalam penyesalan, dalam pertobatan, dalam perubahan hidup. Sehingga Tuhan yang dipermuliakan oleh kehadiran kita, anak-anaknya dan ciptaannya, yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, hari Tuhan itu dikatakan sebagai Yom Yahweh. Yom itu hari, Yahweh itu Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan Hemra Kurioi. Hemra itu adalah hari, Kurioi itu adalah Tuhan. Dan memang Yom Yahweh dan Hemra Kurioi itu, hari Tuhan ini harus senantiasa menjadi pengawal kita, yang diharapkan untuk hadir, bahkan sudah dekat katanya, tapi boleh kita dengan penuh sukacita menyambutnya. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan sadar diri untuk tidak terus di dalam
perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Tapi kita boleh menghampiri kasih Tuhan sendiri dengan penyesalan, dengan pengakuan, dengan pertobatan. Dengan demikian kita boleh diperkenan oleh Allah, sehingga kapanpun hari Tuhan itu hadir. Salah satunya adalah kalau kitalah yang harus menghadap Tuhan. Kapanpun itu terjadi, kita nggak tahu. Tapi kita boleh bersiap diri dalam sukacita menghadapi saat kematian kita sekalipun. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mewujudkan tanda kasih-Nya melalui Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib itu. Allah saja yang dipermuliakan. Sehingga saudara, kita boleh senantiasa mengingat betapa hebat, sangat dahsyat hari Tuhan itu. Sehingga kita tidak main-main dan tidak mengecilkan arti Allah karena kasih-Nya. Tapi kita senantiasa harus juga ingat bahwa ada hukuman Tuhan. Kalau kita hanya melihat satu sisi, hukuman saja, maka kita akan menjadi sangat kecil. Tapi kalau kita melihat kasih Tuhan, damai sejahtera Allah yang disediakan bagi mereka yang bersedia bertobat, kita juga masih punya pengharapan itu. Maka biarlah perjalanan hidup kita, saudara dan saya, boleh selalu mengingat tentang hari Tuhan. Dan kapanpun itu terjadi, entahkah itu kematian kita yang berarti kita menghampiri Dia, ataupun Tuhan yang datang kembali sebagai hari yang mulia itu, kita juga boleh siap diri dalam sukacita menyambut Dia dan diperkenan oleh Dia, karena kita tidak terus-menerus di dalam dosa, tetapi di dalam kasih Allah, sehingga murka Allah, amarah Tuhan tidak hampiri kita, tidak menguasai hidup kita, tapi justru kita dikuasai oleh kasih-Nya. Maka mari kita boleh menyambut dengan suatu nyanyian yang indah tentang Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kidung Jemaat 387 dengan Kidung Jemaat, Ku heran Allah mau memberi. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ditaruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku tidak tahu harinya kelak kembali Tuhanku. Ku sudah mati ataukah ku langsung bertemu. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakinkan kuasa-Nya. Ia menjaga
yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Mari kita datang dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami sudah boleh mengadakan persekutuan doa pagi GKI Samanhudi ini di Jumat terakhir Oktober 2022, 21 Oktober ini. Bapak, kami boleh senantiasa mengingat hari Tuhan, hari yang bisa dahsyat, yang hebat dan luar biasa, seperti diungkapkan oleh Yoel pasal 2 tadi, tapi sekaligus juga hari yang besar dan mulia, seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 20 itu ya Bapa. Bapa Surgawi, kami mohon biarlah kami juga boleh Engkau persiapkan untuk menyambut Natal, baik minggu-minggu Advent 2022 ini, menutup tahun 2022, menyambut tahun baru 2023. Dan Bapa, semua boleh kami lakukan tidak sendirian, tetapi bersama dengan keluarga, bersama dengan handai tolan umat Tuhan, rekan-rekan seiman dalam berjemaat, bergereja, tapi juga sekaligus dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bapa Surgawi, kami juga teringat akan berbagai bencana-bencana yang terjadi. Begitu banyak ya Bapa, di Aceh, juga di Kalimantan dengan banjir dan longsor, juga di Bali, di Jemberana, juga ya Bapa di Jawa Tengah, juga di Malang, di Lumajang dengan banjir bandang ya Bapa. Ada begitu banyak kesengsaraan, penderitaan yang terjadi. Dan ternyata Bapa memang dunia kami sudah cukup tua. Bapa mau mengampuni, Bapa juga mau memakai banyak orang, relawan-relawan yang bersedia menolong dan juga meringankan penderitaan-penderitaan banyak orang. Bukan cuma di Indonesia Bapa, dunia kami pun masih diterpa dengan peperangan Rusia dan Ukraina. Juga ya Bapa, banyak di belahan bumi kami ini yang terjadi sengketa, konflik-konflik. Bapa mau menolong pergumulan-pergumulan dunia kami yang kelihatannya aman, tentram, tetapi terjadi penembakan-penembakan yang brutal sekali ya Bapa. Tolonglah kami Bapa, karena kami sangat lemah, dikuasai oleh emosi, oleh kedagingan kami, dan Bapa juga mau mengubahnya bersama dengan karya Roh Kudus sendiri. Bapa, terimalah juga doa-doa kami untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang berobat saat ini, untuk mereka yang melakukan terapi-terapi medis. Bapa juga boleh menyempurnakan dengan pemulihan. Bapa tolong akan mereka. Dan Bapa, kami juga tidak dapat menyebutkan begitu banyak orang yang boleh berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi mereka. Dengan bertambahnya usia berarti juga bertambah dekatnya mereka bersama Tuhan. Bapa, dengar doa kami juga untuk semua yang boleh kami naikkan. Doa anak-anak Bapa yang dihantar kepada Bapa sendiri. Bapa juga yang mendengarkan. Terima kasih Bapa, karena kami hanya dapat mempercayakannya dalam penyertaan dan berkat naungan Allah sendiri yang boleh ada. Karena itu Bapa, kami hanya dapat menghantar doa kami bersama-sama dengan doa anak-anak Bapa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sendiri. Pengantar agung kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Syafaat kami di depan Bapa. Terima kasih ya Yesus, karena Engkaulah Juru Selamat dan pengantara kami yang hidup, yang setia. Amin.
Tuhan memberkati saudara kini dan selamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.